Pengertian perdagangan internasional. Secara etimologis, perdagangan adalah segala bentuk kegiatan menjual dan membeli barang atau jasa di suatu tempat, yang di sana terjadi keseimbangan antara kurva permintaan dengan penawaran pada satu titik yang biasa dikenal dengan nama titik equilibrium. Sedangkan internasional berarti dunia yang luas dan global, bukan parsial ataupun satu kawasan tertentu. Pengertian perdagangan internasional atau perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang mencakup kegiatan ekspor atau impor barang atau perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara. Perdagangan yang terjadi antar negara mengakibatkan adanya 1. Pertukaran barang dan jasa, 2. Gerakan sumber daya melalui batas-batas negara, dan yang ketiga, alih teknologi semakin pesat berkembang. Teori keunggulan mutlak. Menurut Adam Smith, suatu negara dapat dinamakan ada keunggulan mutlak dari negara lain jika negara tersebut memproduksi barang atau jasa yang berguna yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Misalnya, Indonesia menghasilkan keris dan tidak menghasilkan satelit pemancar. Sebaliknya, Jepang menghasilkan satelit pemancar dan tidak menghasilkan keris. Dengan demikian, perdagangan internasional akan terjadi di selang keduanya bila Indonesia dan Jepang mau berproses dan berubah satelit pemancar dan keris. Selanjutnya, teori keunggulan komparatif menurut David Ricardo. Perdagangan internasional terjadi bila telah tersedia perbedaan keunggulan komparatif antar negara. Dia berpendapat bahwa keunggulan komparatif hendak tercapai jika suatu negara mampu memproduksi benda atau barang dan jasa semakin banyak dengan biaya yang semakin murah daripada negara pautannya. Sebagai contoh, Indonesia dan Malaysia sama-sama memproduksi kopi dan timah. Indonesia mampu memproduksi kopi secara efisien dan dengan biaya yang murah, tetapi tidak mampu memproduksi timah secara efisien dan murah. Sebaliknya, Malaysia mampu dalam memproduksi timah secara efisien dan dengan biaya yang murah, tetapi tidak mampu memproduksi kopi secara efisien dan murah. Dengan demikian, Indonesia mempunyai keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi dan Malaysia mempunyai keunggulan komparatif dalam memproduksi timah. Perdagangan hendak saling menguntungkan jika kedua negara mau berganti kopi dan timah. Manfaat spesialisasi. Yang pertama adalah memperoleh devisa, yang kedua memperluas kesempatan kerja, yang ketiga menstabilkan harga-harga, yang keempat meningkatkan kualitas konsumsi, yang kelima mempercepat alih teknologi, dan yang terakhir adalah spesialisasi produksi dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas barang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat banyak sekali di Indonesia kendaraan bermotor yang berasal dari Jepang. Begitu juga kita bisa sering melihat banyak sekali barang-barang elektronik yang berasal dari Korea Selatan. Kok bisa begitu? Jawabannya adalah karena adanya spesialisasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat juara, sesuai dengan judul video ini, kali ini kita akan membahas materi salah satu pokok pembahasan dalam perdagangan internasional, yaitu perbedaan antara teori keunggulan absolut dengan teori keunggulan komparatif. Kita mulai dari teori keunggulan absolut dulu. Teori keunggulan absolut dipopulerkan oleh Adam Smith. Dalam teori ini dinyatakan bahwa negara akan melakukan spesialisasi pada salah satu produk di mana dia memiliki keunggulan mutlak di produk itu. Artinya, negara itu bisa memproduksi produk tersebut dengan biaya yang lebih murah daripada negara lain. Untuk lebih jelasnya, mari simak tabel berikut ini. Tabel ini menjelaskan produksi beras dan televisi yang diproduksi oleh negara Indonesia dan Jepang. Dari tabel tersebut, kita bisa melihat bahwa produksi beras Indonesia sebanyak 40 kg, sedangkan produksi televisinya sebanyak 20 unit.
Untuk negara Jepang, produksi berasnya sebanyak 20 kg dan televisinya sebanyak 60 unit. Maka bisa kita simpulkan bahwa Indonesia unggul secara mutlak di produksi beras, sedangkan Jepang unggul secara mutlak di produksi televisi. Oleh karena itu, nanti Indonesia akan melakukan spesialisasi di produksi beras dan Jepang akan melakukan spesialisasi di produk televisi. Dan kedua negara akan saling bertukar barang. Selanjutnya tentang teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif dipopulerkan oleh David Ricardo. Dalam teori ini disebutkan bahwa kedua negara akan saling melakukan pertukaran bila masing-masing negara memiliki keunggulan secara komparatif di salah satu produk. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut ini. Di tabel ini terlihat bahwa ini menunjukkan produksi dua produk, yaitu beras dan kain yang dihasilkan oleh Indonesia dan India. Di tabel ini terlihat bahwa Indonesia menghasilkan 40 kg beras dan menghasilkan 50 meter kain. Sedangkan India menghasilkan 60 kg beras dan 80 meter kain. Dari tabel tersebut kita bisa lihat bahwa India memiliki keunggulan secara mutlak di kedua produk, baik itu di produksi beras maupun di produk kain, sedangkan Indonesia tidak. Nah, kalau menurut teori keunggulan absolut, situasi seperti ini tidak bisa dilakukan pertukaran. Namun, kalau menurut teori keunggulan komparatif, situasi seperti ini masih bisa dilakukan pertukaran, yaitu dengan cara membandingkan nilai dasar tukar dalam negeri atau DTDN di masing-masing negara. Nah, untuk mencari nilai DTDN produk beras di Indonesia, kita bagi kedua bilangan dengan angka 40, maka akan kita peroleh 1 kg beras sama dengan 1,25 meter kain. Untuk mendapatkan nilai DTDN produk beras di India, kita bagi kedua bilangan dengan angka 60. Maka kita akan peroleh 1 kg beras sama dengan 1,33 meter kain. Sekarang kita bandingkan. Mana nilai DTDN yang lebih murah? Terlihat jelas bahwa nilai DTDN yang lebih murah itu adalah DTDN Indonesia, yaitu sebesar 1,25. Maka Indonesia akan melakukan spesialisasi di produk beras, sedangkan India akan melakukan spesialisasi di produk kain, dan kedua negara melakukan pertukaran. C. Hambatan perdagangan luar negeri. Yang pertama, negara tidak aman. Jika suatu negara tidak aman, maka suatu negara akan berpindah ke negara yang lebih aman. Yang kedua, kebijakan ekonomi internasional oleh pemerintah. Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh suatu negara yang merupakan suatu hambatan bagi kelancaran perdagangan internasional. Yang ketiga, kurs mata uang tidak stabil, membuat para eksportir dan importir mengalami kesulitan dalam menentukan valuta asing. Yang keempat, persaingan dengan negara lain. Dalam perdagangan internasional, muncul berbagai taktik dan strategi yang dilakukan suatu negara pada dasarnya untuk menghambat negara lain. Yang kelima, adanya blok ekonomi dari negara importir. Banyak dari negara di kawasan Eropa dan Amerika Utara membentuk blok-blok ekonomi. Islam memiliki pandangan yang khas dan sama sekali berbeda dibandingkan dengan teori-teori yang ada. Pandangan Islam dalam persoalan perdagangan internasional antara lain, yang pertama, mengenai asas perdagangan didasarkan pada pedagangnya, bukan komoditi. Di sini, Islam menjadikan pedagang sebagai asas yang akan dijadikan titik perhatian dalam kajian maupun hukum-hukum perdagangannya. Status hukum komoditi yang diperdagangkan akan mengikuti status hukum pedagangnya. Hukum dagang atau jual beli adalah hukum terhadap kepemilikan harta, bukan merupakan hukum terhadap harta yang dimilikinya. Dengan kata lain, hukum dagang atau jual beli adalah hukum untuk penjual dan pembeli, bukan harta yang dijual atau yang dibeli. Ini sesuai dengan firman Allah, Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, bahwa Allah telah menghalalkan jual beli.
Yang berikutnya yaitu tentang ketentuan tarif atau bea cukai. Dalam perdagangan internasional, Islam telah memberikan ketentuan terhadap penetapan tarif, baik untuk ekspor maupun impor yang biasa dikenal dengan bea cukai. Yang selanjutnya yaitu tentang sistem kurs. Menurut teori, ada 3 kemungkinan sistem kurs yang diberlakukan. Yang pertama yaitu sistem kurs tetap, sistem kurs mengambang terkendali, dan sistem kurs mengambang bebas. Dari ketiga sistem kurs tersebut, ternyata Islam telah memiliki ketentuan berbeda dari ketiganya. Sistem kurs dalam Islam sepintas hampir mirip dengan sistem kurs mengambang bebas, karena Islam memberikan kebebasan penuh bagi rakyatnya untuk melakukan transaksi berbagai valuta asing secara bebas, atas dasar suka sama suka. Akan tetapi, aturan tersebut tidak berhenti sampai di situ, karena masih ada syarat lanjutannya, yaitu harus dilakukan secara kontan dan dalam satu tempat.